Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat seluruh umat beragama Sanusantara dan seluruh makhluk sang pencipta alam semesta. Jangan lupa klik subscribe dan klik tombol loncengnya agar bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Di video kali ini sahabat ya, saya akan bercerita ya pengalaman misteri saya waktu kecil ya sahabat ya. Tapi sebelum itu saya meminta sahabat semuanya ikut mendoakan kakek buyut saya ya, yaitu Mbah Bugel Daljan, sesepuhipun Gunung Gajah Pemalang ya sahabat ya. Khususon illa ruhi wal arwahi Batasriyah Juriyah binti Bugel Daljan lahumul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li. Terima kasih atas doanya ya sahabat semua ya. Saya akan bercerita kisah misteri saya waktu masih kecil ya sahabat ya. Saya dulu itu waktu kecil itu bertempat tinggal di daerah Pemalang ya, tepatnya Dukuh Sabrang Lor ya, desa Nyamplung Sari ya. Kalau dulu itu desanya itu ikutnya Loning ya, tapi sekarang ada pemugaran jadi desanya itu Nyamplung Sari ya. Jadi Sabrang Lor sekarang ikutnya Nyamplung Sari ya sahabat ya. Dulu saya itu di Sabrang Lor itu sampai SD kelas 6 ya sahabat ya, sebelum pindah ke daerah lain ya sahabat ya. Itu dulu sampai kelas 6 saya di situ ya, dari kecil sampai kelas 6 ada di Dukuh Nyamplung Sari atau Dukuh Sabrang Lor ya, desanya Nyamplung Sari sekarang. Kalau dulu itu Nyamplung Sari itu masih ikut Dukuh, tapi sekarang jadi desa, ada pemugaran baru ya. Dan di desa Nyamplung Sari tersebut sebelah timurnya itu Desa Tingkir, atau juga sekarang ada pariwisata Joko Tingkir. Jadi kalau sahabat mau buktiin ya di daerah situ ya, silahkan. Di situ ada pantai Joko Tingkir. Siapa tahu sahabat penasaran terusan ingin liburan, silahkan ke situ ya sahabat ya. Oke sahabat, waktu dulu saya masih kecil sahabat ya, pernah ya saya dan kakak saya ya itu bertiga ya, kakak saya 2 saya 1 itu menonton TV ya. Kalau zaman dulu itu TV-nya itu masih hitam putih sahabat, nggak kayak sekarang. Jadi TV hitam putih tersebut itu paling berapa orang lah yang punya kayak gitu ya sahabat. Malah kadang-kadang tetangga pun ikut nonton ke rumah orang tua saya sahabat ya, yang nggak ada TV-nya ya. Jadi pas itu saya dan kakak saya itu nonton TV sambil gelar tikar ya sahabat, dan ketiduran sahabat ya, ketiduran di tikar. Terusan pas malam, entah itu jam berapa ya, mungkin antara jam 12 malam atau jam setengah satuan lah ya, itu saya terbangun sahabat, karena saya itu mendengar suara cekikan tawa sesosok wanita ya sahabat ya. Itu sangat menakutkan sahabat. Kalau orang bilang itu kuntilanak sahabat. Jadi saya itu takut ya waktu dulu ya, karena masih kecil kan, dengar seperti itu takut ya. Dengar suara kuntilanak takut sampai keringat itu bercucuran sahabat. Saya mencoba bangunin kakak saya, itu nggak ada yang bangun sahabat, sampai saya ketakutan ya. Terusan di situ saya jadi yakin bahwa di dunia ini itu bukan hanya manusia atau binatang atau tumbuhan ya sahabat ya, tapi bangsa jin pun ada sahabat. Mungkin bagi sahabat-sahabat yang belum pernah merasakan seperti itu mungkin nggak percaya, karena belum pernah melihat atau menyaksikan secara langsung ya sahabat ya. Tapi saya yakin jin itu ada, karena saya pernah mengalami sendiri ya sahabat ya. Terusan kalau di kalangan desa itu ya zaman dulu ya, itu biasanya kalau ada orang kaya ya, biasanya itu memuja, yaitu ada. Karena apa? Saya pernah melihat sendiri sosok jin berbentuk kera dan sosok jin berbentuk tadi ya perempuan atau kuntilanak ya sahabat ya.
Itu menurut tetangga-tetangga itu kuntilanak atau cupang ya, atau tadi kera cupang ya. Tuh, ada yang memuja cupang kuntilanak atau memuja cupang kera ya sahabat ya. Dan di situ sahabat, yang aku heran lagi ya, itu saat aku dulu sama kakak ya mau buang air besar. Nah, kalau di sana itu mau buang air besar itu ke sungai atau ke kali ya, kali dadap ya namanya ya. Di situ sahabat, aku dan kakak itu ke sungai mungkin sekitar 500 meter lah dari rumah ya. Jadi lewatin kebun dulu, baru lewatin tambak, baru sampai ke sungai sahabat ya. Nah, di sungai tersebut aku pernah melihat itu ular, itu sebesar ini sahabat. Ularnya itu sebesar jari, tapi kepalanya itu ada sebangsa mahkota sahabat ya. Dan disitu aku heran, loh kok ada ular terusan kepalanya kok bermahkota kayak gitu loh sahabat tuh. Aku ngomong sama kakakku, kak itu ada ular tapi kepalanya ada mahkotanya kak. Tapi kakakku nggak percaya. Setelah kakakku coba melihat, itu udah nggak ada sahabat tuh. Yang aku heran dulu ya, itu ada ular berkepala mahkota tuh sahabat, itu di kali dadap. Nah, mengapa ya dukuh itu dinamakan sabrang lor? Karena zaman dulu itu ya, kalau dari Loning ya ke dukuh sabrang lor tersebut itu harus nyebrang sungai tadi, sungai dadap ya, karena dulu itu belum ada jembatan kayak sekarang. Jembatannya paling bambu sahabat ya. Kalau orang dulu itu bilangnya itu powotan bambu ya. Jadi disitulah dinamakan pedukuhan sabrang lor ya, atau pantai laut utara ya sahabat ya. Nah, ada lagi sahabat, waktu aku pulang dari sekolah ya sama kakak ya, dulu kan aku dan kakak itu sekolahnya itu di Kertosari ya, atau SD Loning ya. Pas pulang sekolah aku dan kakak itu sampai rumah itu belum ganti baju sahabat ya. Terusan kakak masuk rumah, keluar lagi, dan bajunya udah ganti pakai baju warna-warni ya sahabat ya. Terus aku main berdua itu. Nah, nggak lama kemudian ibu manggil, jangan main dulu, makan. Terusan ganti baju, jangan pakai baju sekolah, jangan pakai seragam sekolah. Lah tadi kakakku tadi kan udah pakai baju warna-warni, itu masuk dan keluar lagi masih pakai baju seragam sekolah sahabat. Nah, di situ aku juga bingung. Nah, tadi yang main sama aku itu siapa? Soalnya apa? Ternyata jin itu bisa menyerupai siapa saja sahabat. Di situ aku percaya. Karena apa? Kayak tadi yang menyerupai kakak aku tadi pakai baju warna-warni sudah main sama aku ya. Tapi nyatanya keluar lagi kakak yang asli pakai baju seragam sekolah masih sahabat, belum ganti. Tuh. Jadi sering sekali aku dulu ngalamin seperti itu sahabat. Terusan kalau pas liburan ya sahabat ya, itu kadang mancing kepiting sahabat di tambak ya. Aku dan teman-teman itu mancing kepiting di tambak. Nah, pas itu aku mancing kepiting di sungai dadap tadi ya sahabat ya. Itu nggak sengaja itu nginjak ular, tapi perutnya buncit sahabat ya, kayak sedang hamil ya. Ularnya segede inilah, mungkin lebih besar lagi, mungkin besarnya itu seperti kaki gajah lah, seperti itulah. Pokoknya ularnya besar tapi perutnya itu buncit, mungkin lagi hamil sahabat. Itu pernah nginjak ular itu, dan aku bingung loh, kok ular diinjak kok nggak ini loh, nggak ngelawan loh, diem aja. Terusan matanya itu melihat aku kayak gitu loh sahabat, ular tersebut. Dan di situ ternyata mancing pitingku itu dapat banyak sahabat, sampai 1 ember. Bayangkan anak SD mancing piting bisa dapat 1 ember. Tuh. Aku berpikir, oh apakah karena tadi nginjak ular yang lagi hamil tadi kan, atau gimana ya kan. Jadi aku pun selalu berpikir sampai rumah ya sahabat ya, apakah ular tadi yang
bantuin biar pancingan dapat banyak. Tuh waktu aku masih kecil berpikirnya kayak gitu sahabat. Terusan kejadian aneh lagi itu waktu di sekolahan sahabat. Karena sekolahannya itu jauh sahabat, dari Pedukuhan Sabrang Lor tersebut ke Kertosari itu pakai sepeda sahabat ya. Nah, terusan aku dan kakak itu saling boncengan pakai sepeda ke SD. Saat itu aku sudah kelas 6 kalau nggak salah sahabat ya, kelas 6 SD. Terusan apa, pas jam istirahat sahabat, pas jam istirahat itu teman-teman itu masih ada di dalam ruangan sahabat, tapi aku sudah keluar sendiri dan duduk di lapangan sekolahan ya sahabat ya, sambil kayak gini duduknya nih sahabat. Terusan di dalam ruangan itu rame sahabat, pada lari ketakutan sahabat, katanya ada ular. Nah, mungkin karena ular tersebut juga panik sahabat, ular itu ikut keluar dari ruangan kelas ya. Ular itu ngikat kaki aku, ini dua kaki aku diikat sahabat ya. Yang aku heranin ya sahabat ya, setelah ngikat kaki, terusan kepalanya itu kayak nyium ini loh, kayak mencium ibu jari kaki aku sahabat ya. Itu ular itu pergi loh, kok cuman kayak gitu loh, saya kira kan mau gigit ya, ternyata cuman nyium ibu jari aku sahabat. Tuh aku heran lagi tuh. Tapi di situ aku juga berpikir mungkin kasihan sama aku, jadi nggak gigit kayak gitu loh. Tuh, jadi kejadian-kejadian itu aku alamin waktu aku masih kecil ya sahabat ya. Dan ada lagi sahabat, waktu pas jam liburan sekolah, ayah aku dulu itu ternak bebek ya, tapi bebeknya itu nggak di kandang di rumah sahabat, tapi kandangnya itu ngikutin panenan padi. Jadi kadang-kadang bikin kandangnya itu di sawah atau di pinggir sungai atau di pinggir makam ya. Pas itu jam libur, kalau ayah itu sama aku itu seneng ngejak ya, atau ngajak aku, maksudnya ikut ngembara bebek ya, atau angon ya, kalau bahasa Jawa itu angon bebek sahabat ya. Jadi aku pernah diajak, pas itu kandang bebeknya itu berada di pesawahan, terusan jauh dari pemukiman, dekat pemakaman sahabat. Nah saat itu kandang bebek ayah aku itu nggak sendirian sahabat, ternyata ada kandang bebek temennya satu lagi ya. Jadi teman ayah aku juga bikin kandangnya di sebelahan ya. Lah pas waktu sore, ayah kan bilang sama temennya, ini saya titip anak saya ya, biar jagain bebek di sini, saya mau pulang dulu kan. Ayah pulang. Nah ternyata teman ayah juga ngomong ke aku, kamu di sini dulu ya sama aku, kamu di sini dulu tungguin kandang, om mau beli rokok sama beli roti buat kamu. Pak ngomongnya kayak gitu, orang tersebut, teman ayah aku ngomong kayak gitu sama aku. Karena aku masih kecil dan masih SD, dibilangin mau dibeliin roti kan seneng. Ternyata temen ayah aku itu malahan ke itu loh, kelancong atau bertamu kepada tetangga yang ada TV-nya, malah nonton TV di situ sahabat semalaman. Tuh, jadi aku tidur sendirian di kandang, nggak ada temennya sahabat, temennya cuman itu bebek-bebek yang ada di kandang sahabat ya. Pas antara jam 12 malam atau setengah 1 lah ya mungkin ya, itu aku terbangun sahabat. Karena apa, bebek-bebek yang di kandang aku dan itu di temen ayah aku itu rame, pada itu loh, pada bangun semua, rame lah, pada ribut lah, pada wak-wak kayak gitu loh ya sahabat ya. Jadi aku kebangun, terusan aku keluar dari itu, dari tandu yang buat tidur ya sahabat ya. Aku keluar, aku lihat ke atas, itu ada di atas pohon ketepeng kalau nggak salah itu ya, itu ada kuda seperti ini loh, apa ya, pedati ya, tapi itu kudanya 2, terusan kusirnya itu wanita sahabat ya. Kusirnya cuman 1 tapi wanita sahabat, aku lihat sendiri itu.
Loh kok aku juga bingung, kok di atas pohon kok ada itu ya, ada delman loh mas, ada delman, kok kusirnya wanita. Terusan sininya ini di telinga ya, di telinga itu kayak ada itu hiasannya loh sahabat, pakaiannya kebaya berwarna hijau ya, aku masih ingat loh, kebaya hijau segini. Terusan selendangnya itu seperti apa ya, warna layung atau kuning-kuning semu kayak gitu sahabat selendangnya. Rambutnya segini ditusuk konde, terusan diuraikan ke sini sahabat. Aku itu lihat sendiri sahabat, aku bingung, tapi aku nggak takut, malahan aku heran maksudnya, kok ada kuda di atas pohon gitu loh. Terusan ada wanita yang ngendarain kayak gitu loh. Beberapa menit kemudian sahabat hilang tuh sahabat, baru takut sahabat, ternyata bukan manusia gitu loh, baru sadar aku loh. Terusan aku langsung takut, masuk lagi ke tandu yang buat tidur ya, yang sebelahan sama kandang bebek tadi. Di situ aku langsung tidur ya, pakai jerami sahabat ya, kasurnya itu pakai jerami padi ya, atau pohon padi yang sudah kering itu buat kasur. Karena saking takutnya aku itu masuk ke jerami tadi sahabat ya. Kemudian sudah pagi sahabat ya. Setelah sudah pagi, ternyata bebek ayah itu telurnya itu banyak sahabat. Terus aku berpikir, apakah tadi malam yang datang itu ratunya bebek apa ya, ngasihin telur banyak sama bebek ayah aku gitu loh. Tapi aku masih berpikir kayak gitu sahabat, karena namanya saja dulu masih kecil ya sahabat ya. Jadi berpikirnya itu mungkin yang datang wanita tadi malam yang pakai kuda tadi itu ratunya bebek, ngasih telur ayam kayak gitu loh sahabat. Di situ sahabat. Nah, terusan beberapa saat kemudian teman ayah datang, tapi bener dia bilang mau bawain roti, bener-bener saya dikasih roti. Cuman aku nggak ngomong masalah tadi malam ada apa, karena aku masih bingung, campur takut. Tapi aku selalu berpikir gitu loh sahabat. Nah, terusan ada lagi sahabat, waktu aku di pinggir Kaliwaluh ya, ceritanya aku itu ngembara bebeknya di situ ya, atau angon bebeknya di Kaliwaluh ya sahabat ya. Itu pas antara jam 12 siang kalau nggak salah sahabat. Di situ di seberang Kaliwaluh itu ada kayak tanah gundukan ya sekitar mungkin setengah petak sawah lah, tapi di situ itu banyak pohon-pohonnya sahabat. Nah, aku ke situ, di situ aku sama giring bebek tadi, aku duduk di situ sambil nunggu ayah datang sih ya. Terusan tepatnya itu namanya Desa Pandan Wangi ya sahabat ya. Itu di situ katanya ada tempat untuk pepunden ya di Desa Pandan Wangi sahabat. Nah, aku nggak ngerti kalau itu pepunden sahabat. Aku duduk di situ, tempatnya itu seperti pohon waru sahabat, tapi besar, tengah-tengahnya ada lubangnya. Nah, terusan setelah itu aku lihat ke sekeliling, itu ada nenek-nenek sahabat ya, nyamperin aku bilang, "Nang, jagain bebek lah." Aku kan jawab, "Iya mbah." "Oh iya." Tuh. Terusan sudah kayak gitu sahabat ya. Nah, setelah itu aku lihat lagi nggak ada sahabat. Nah, setelah itu aku jalan lagi sambil ngiring bebek tadi kan ke pertengahan sawah, ke tempat tadi yang setengah petak yang pohonnya banyak. Di situ aku lihat ada orang tapi hijau semua sahabat, badannya itu gemuk tapi hijau semua tuh, tapi cuman pakai celana pendek atau celana atau apa, tapi hitam, tapi wajah terusan ini sekujur tubuhnya itu warnanya hijau. Mungkin kayak kalau anak-anak sekarang itu bilangnya hulek ya. Tuh, pernah aku melihat itu. Terusan di situ
matanya itu lebar lihat aku terus tuh. Terusan aku mungkin orang ke sawah, mungkin orang habis macul atau gimana ya, jadi aku nggak begitu takut lah ya. Aku duduk di situ kan. Nah setelah duduk di situ ada orang lewat bawa cangkul. Dia bilang, "Nang, kalau mau ngaso atau mau istirahat jangan duduk di sini. Di sini itu kawasan siluman buaya." Aduh. Nah, saya lihat orang tadi yang wujudnya hijau semua itu nggak ada, sahabat. Tuh, itu padahal siang hari. Tuh, di Kaliwalu itu, sahabat ya. Aku baru sadar, oh mungkin itu tadi siluman buaya mungkin yang mau wujud gitu loh. Jadi aku pindah langsung. "Oh, iya om, makasih om." Aku pindah langsung om. Karena orang tadi sudah ngingetin sih ya, aku jadi sadar. Dan aku pindah, terusan giring bebek aku. Setelah sore ke kandang lagi, terusan aku pulang, sahabat. Tuh. Jadi begitu, sahabat. Jadi setelah aku kelas 6 pertengahan, sahabat, orang tua menjual rumah, sahabat, dan pindah daerah ya, nggak di Sabrang Lor lagi, sahabat. Dan aku pun melanjutin sekolahnya itu di daerah yang baru, sahabat ya. Tapi anehnya lagi, sebelum saya dan keluarga saya pindah, itu malamnya itu ada yang ketok-ketok pintu, sahabat. Tapi anehnya, biasanya kalau orang ketok-ketok pintu kan berarti ngucapnya kan assalamualaikum ya, sahabat. Tapi kalau itu malahan ngucapnya waalaikumsalam, sahabat. Tuh, seakan-akan dia itu sudah berada di dalam rumah kayak gitu loh, sahabat. Tapi setelah orang tua saya itu ke depan pintu, itu nggak ada siapa-siapa, sahabat. Menjelang orang tua dan saya pindah ke daerah lain ya, sahabat ya, satu keluarga itu sungkem atau salaman semua sama itu tangkai pintu, sahabat ya. Maksudnya ini loh, maksudnya tanda memberikan salam bahwa terima kasih sudah boleh nempatin rumah itu kayak gitu loh, sahabat. Itu sebelum kami dan sekeluarga itu pindah ke daerah yang baru. Oke, terima kasih, sahabat ya. Tonton terus video saya sampai selesai, dan cerita-cerita selanjutnya dari saya ini setelah saya pindah ke daerah lain, enggak di dusun Sabrang Lor ya, sahabat ya. Tonton video saya selanjutnya ya di channel Nur Cahaya Samudra. Dan terima kasih sekali sudah support channel Nur Cahaya Samudra. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata atau video saya yang kurang berkenan di hati sahabat semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.